Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Waalaikumsalam dinyalakan? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Davin dan teman-teman di kelas 9 angkatan Rapsa. Boleh dinyalakan dulu atau di on cam terlebih dahulu. Kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti di PSAJ, PAIBP semuanya nilainya terbaik dan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu izin share screen dulu. Siapa yang sudah mengerjakan ini kenapa? Oh. Oke, siapa yang sudah mengerjakan latihan yang ada di link course PSAJ? Ada yang sudah mengerjakan di link yang sudah Ibu share beberapa waktu lalu? Nih ya. Oke, nah ini. Ada yang sudah mengerjakan, sayang? Belum mengerjakan. Oh, belum. Oke, kalau yang sudah baca preview tryoutnya sudah? Udah, Ibu. Previewnya udah? Tryout? Yang review dari Iya, tryoutnya Ibu. sudah? Udah, Ibu. Sudah ya. Kisi-kisinya sudah di-download, kisi-kisi PSAJ? Udah, Ibu. Oke, ya nanti dipelajari dari kisi-kisi dan juga latihan soal di tryoutnya dan juga di latihan soal open class saat ini ya. Ibu izin buka. Nah, kamu nanti boleh di-attempt ya. Kalau sudah kita bahas, boleh mencoba lagi di rumah. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini ya, ini tentang rusoh. Rusoh itu apa? Keringanan, ya. Oke, dah di sini eh Rudi, seorang supir truk yang melakukan perjalanan antar kota, mengemudi tanpa berhenti dalam waktu yang cukup lama untuk mengejar jadwal pengiriman. Ketika waktu zuhur, ia tidak menemukan tempat istirahat yang aman dan nyaman untuk melaksanakan sholat. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan merencana melaksanakan sholat zuhur dan asar di terminal berikutnya sekitar jam 4. Kalau jam 4, jamnya sholat apa, sayang? Asar. Sholat asar berarti ini sholat apa? Jamak takhir. Jamak takhir. Maka kalau di sini pernyataannya adalah sholat Pak Rudi itu adalah jamak takdim, betul atau salah? Salah. Salah. Oke, kalau ini rusohnya rusoh buat siapa? Rusoh buat siapa, sayang? Musafir, Ibu. Musafir, pintar. Karena dalam perjalanan. Oke, kita ke nomor 2. Boleh coba. Kalau ini ruksohnya dalam puasa atau keringanan dalam puasa, kalau misalnya orang yang haid atau datang bulan, maka dia harus apa? Membayar fidyah atau mengkodok? Mengkodok. Mengkodok. Kalau orang yang lanjut usia, berarti membayar fidyah atau mengkodok? Lanjut usia atau sudah uzur usianya? Widya, Widya, Fidyah, pinter. Kalau yang musafir, musafir itu apa? Yang dalam perjalanan Dalam jauh. perjalanan. Harus kodo atau fidyah? Widya. Widya. Fidyah. Kalau musafir, fidyah atau kodo? Kodo, Ibu, mengganti. Kodo ya. Karena ada kemungkinan baginya untuk bisa digantikan di hari lain. Kalau yang sudah sakit menahun dan tidak ada kemungkinan buat sembuh, maka fidyah atau kodo? Widya. Fidyah. Pinter Danu. Danu apa siapa tuh? Danu ya. Oke, dan nomor 3 sekarang. Mensolatkan jenazah bagi laki-laki, posisi imam adalah di bagian panggul jenazah. Kalau laki-laki posisi imamnya ada di mana? Di panggul, betul atau salah? Salah. Salah. Harusnya adanya di mana? Kepala. Di kepala, sejajar dengan kepala. Pintar ya. Oke, nah ini sekarang mendorong untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan, menumbuhkan semangat dalam beribadah adalah hikmah dari iman kepada malaikat. Betul atau salah? Kalau kita iman kepada Benar. malaikat, kita jadi senantiasa berbuat kebaikan, lalu menjauhi kejahatan. Betul atau salah? Betul. Lo ada nu pakai jempol jawabnya. Betul ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kalimat toyibah. Apa sih kalimat toyibah? Kalimat yang baik. Ya. Ada alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu apa?
Yang mana? Segala segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Shen, pinter. Kalau subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah, pinter Areta. Kalau Allahu Akbar. Allah Maha Allah Besar. maha besar. Allah Maha Besar, pinter Sen dan Areta. Allah Maha Besar, pinter. La haula wala quwata illa billah. Apa? Allah itu Tiada Tuhan selain Allah. Salah. Apa la haula wala quwata illa billah? Ini berasal dari Allah Tiada daya dan Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Astaghfirullah. aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Iya, pinter, hebat. La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Tiada Apa la ilaha illallah? La ilaha illallah. Apa? tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Pinter, Danu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, tuh banyak-banyak mau jalan-jalan kemana tuh Almay sama bestinya. Nah, ini nanti juga akan ada di apa namanya di soal PSAJ ya. Benar salah gitu ya. Jadi ini tentang materinya husnuzon. Husnuzon itu apa? Berprasangka baik. Oke, coba kalau menunda memberikan teguran keras dan memilih untuk melakukan tabayun. Tabayun itu mencari klarifikasi terlebih dahulu secara pribadi merupakan satu bentuk nyata dari penerapan husnuzon. Betul atau salah? Kalau bertabayun dulu sebelum menegur, tapi langsung ditabayunkan dulu atau mencari solusi dulu, diklarifikasi dulu. Betul. Betul, pintar. Husnuzon kepada sesama berarti kita harus selalu membenarkan semua tindakan orang lain meskipun tindakan tersebut jelas-jelas melanggar aturan. Betul atau salah? Walaupun Salah. orang tersebut jelas melanggar aturan. Betul atau salah? Ini termasuk husnuzon atau suuzon? Yuk, Suuzon Ibu. berarti betul atau salah kalau ini dibilang Itu husnuzon? salah. Salah, pinter. Lanjut, jika ada anggota kelompok yang belum mengumpulkan tugas, lalu langsung dilaporkan kepada guru tanpa bertanya terlebih dahulu. Salah. Salah. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya saat seorang teman tidak membalas pesan kita namun aktif di media sosial, sikap husnuzon yang tepat adalah menganggapnya sengaja meremehkan kita. Betul atau salah? Salah. Wah, Salah. Salah, Ibu. Berprasangka baik bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah cara Allah untuk menguatkan mental. Betul atau salah? Benar. Betul. Oke ya. Nanti bisa saja yang benar dua, yang salah tiga, atau sebaliknya. Ya, sesuai dengan konteksnya. Ya. Oke, nah ini Alisa melakukan sholat subuh 2 rakaat. Pada rakaat kedua Alisa lupa melakukan tahiyat awal. Alisa baru ingat saat tahiyat akhir. Kemudian Alisa melakukan sujud sahwi. Berapa total sujud yang dilakukan Alisa? 4. Kenapa 4? Karena yang ditanya sujudnya ditambah sama sujud sahwi. Nah, jadi berapa? 2 rakaat sujud. Eh, Setiap rakaat sujudnya berapa? 6 ya, Bu? Iya, setiap rakaat sujudnya 2 dikali 2 rakaat berarti 4 ditambah sujud sahwi 2 6. berarti 6. 6 ya. Oke, nanti boleh lebih teliti. Good, pinter tapi. Oke, nah ini ya, ini juga ada di kisi-kisi PSAJ. Di sini ada 4 gambar. Kalau di soal tryout cuma 1 gambar. Di soal PSAJ juga 1 gambar. Di belakang gambarnya ada kunci atau ciri ya. Kalau yang ini gambarnya apa ini? Menggambarkan tentang apa ini? Matematika. Matematika. Kalau ini menggambarkan tentang apa? ilmu kedokteran. Kedokteran atau biologi ya. Kalau yang ini menggambarkan apa? Map. Berarti apa? Geografi. Geografi atau sosial ya. Kalau yang ini menggambarkan tentang apa? Jarak, timbangan, apa namanya?
Bukan timbangan nih, apa ya? Kimia. Percobaan gitu. Nah, kita mulai dari sini mungkin yang gampang ya. Berarti ini siapa namanya? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Kalau yang ini siapa namanya? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina, hafal ya. Kalau yang sosiologi berarti siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Ilmu Khaldun, pinter Diandra. Kalau yang ini berarti siapa? Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. Ahli apa dia? Kimia dan farmasi. Kimia dan farmasi. Pinter ya. Jadi nanti diingat. Kalau gimana caranya nginget, boleh diulangi lagi latihan ini di rumah. Ya, linknya sudah saya kasih. Nah, sekarang hukum alif lam. Hukum alif lam kemarin ada berapa? Saya ceritakan, saya Ada jelaskan. 2, Ada 2. Alif lam apa dan apa? Samsiah dan Komariah. Komariah dan samsiah. Cirinya yang komariah ada apanya? Ada sukun, Ada sukun. Kalau yang samsiah, tasydid, tasdid. Yang tasdid ini kayak gini. Oke, sekarang ini humul muhtadun. Berarti alif lam apa ini? Komariah, Komariah, Bu. Komariah, hebat. Kalau yang ini, wa anat Syamsiah. Syamsiah, Bu. samsiah, binter. Kalau yang ini, Komariah. Komariah, Komariah. Komariah. Gampang ya. Kalau yang ini, Syamsiah. Syamsiah. Oke, insya Allah yang ikut open class nilainya 100 semua. Amin. Amin. Ya, alif lam Syamsiah. Oke, kita lanjut ke ini sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib itu berarti yang dimiliki, hanya 4. Lawannya sifat mustahil. Di sini saya minta kamu dengan artinya. Kalau fatona itu artinya apa berarti? Cerdas, Cerdas. Kalau amanah berarti? dapat dipercaya, Dapat dipercaya dalam hal tindakan, ya. Kalau tabligh menyampaikan, menyampaikan. Kalau sidik artinya jujur, jujur dalam ucapan. Nanti kalau ada ilustrasi atau apa namanya? Iya ilustrasi lah ya wacana. Nah, dicek ada kata kunci apa di antara ini gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 11. Nabi dan Rasul sesuai dengan mukjizat yang diterimanya. Apa sih mukjizat kemarin? Kelebihan yang Allah berikan sebagai bukti kenabian seseorang. Ya, unta betina Nabi siapa ya? Bukan. Siapa? Nabi Yusuf, Bu. Salah. Oke, berarti sini dulu nih dari sini tidak mempan dibakar api. Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ini yang paling hafal ya. Kalau menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Kalau tongkatnya berubah jadi ular, Nabi Nabi Musa, Musa. Nabi Musa. Hebat. Kalau membuat bahtera, No. Nuh. Nabi Nuh. Mengeluarkan air zam-zam dari kakinya, Nabi Ismail. Ismail, Ismail. Nah, berarti yang terakhir Nabi siapa ini? Soleh. Nabi Soleh, Soleh ya. Jangan ketuker ya, diingat-ingat. Lanjut, nomor 12. Nah, makin ke sini makin agak sulit ya. Nah, ini sudah dibahas juga nih di tryout kemarin. Kalau yang titik garisnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, maka titik tekannya kepada siapa? Taat kepada pemimpin, pemimpin, Allah, Rasul, dan para pemimpin. Tapi kalau yang digaris bawahi Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Berarti apa yang menggambarkan ini? Penyelesaian permasalahan Allah dan dikembalikan Rasul. kepada Allah dan Rasul. iya, kepada Al-Qur'an dan Rasul, kepada Allah dan Rasul. Berarti pernyataan ini betul atau salah? Betul. Betul, pinter Alisha. Kita lanjut. Nah, ini ya, pasangkan ketentuan sholat. Memakai pakaian yang bersih dari najis itu syarat sah, syarat wajib, sunnah sholat atau rukun sholat? Syarat wajib. Mm-mm. Syarat sah. Syarat sah. Syarat sah. Sah nggak tuh sholatnya kalau pakaiannya najis? Enggak, maka syarat sahnya harus bersih dari najis. Melakukan sujud 2 kali dengan tumanina, Rukun. rukun. Apalagi rukun sholat selain sujud? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Apalagi? Takbiratul Ihram. Apalagi? Em, Ruku. Ya, apalagi? Ya, tidal.
duduk tahiyat akhir, duduk iftirosh ya. Oke, membaca salah satu surat pendek apa? Sunnah. Sunnah. Balik dan berakal berarti Syarat apa? wajib. Syarat wajib. Siapa saja yang diwajibkan sholat? Muslim. Siapa lagi? Yang berakal, yang balik, yang apa lagi? Yang merdeka katanya ya. Sekarang udah merdeka semua ya. Oke, nah di sini malaikat dan tugasnya. Malaikat yang wajib diimani ada berapa? 10. Ada 10 ya yang wajib diimani. Nah sekarang niat baik yang belum sempat terrealisasi juga dicatat sebagai kebaikan. Malaikat siapa yang bertugas? Rokib. Rokib. Bertanggung jawab untuk mengatur dan menyalurkan rezeki Allah kepada seluruh makhluk di bumi. Malaikat siapa itu? Mengatur rezeki. Siapa? Mikail. 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 Malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Israfil. Is mencabut nyawa? Israel. Kalau meniup sangkakala, Israfil. nah jangan ketuker ya. S dengan Z ya. Kalau yang Israel mencabut nyawa. Oke, sangkakala S, oh berarti Israfil ada S-nya gitu ya. As-solihatu. Nah, Komariah atau Samsiah nih? Syamsiah. Kenapa? Karena ada tasydid. Ada tasdidnya. Maka kalau ini alif lam Komariah betul atau salah? Salah. Salah. Pinter. Alicia. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini tentang kitab suci. Ya, di sini di antara kitab Taurat diturunkan kepada siapa? 4 kitab, di salah satunya Taurat diturunkannya kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Kita cari Nabi Musa. Mana ya? Oh, ini Nabi Musa. Ya, kitab ini diturunkan di mana? Di Bukit Gunung Tursina. Sinai atau Bukit Tursina. Bahasanya apa kalau kitab Taurat? Ibrani. 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 Mana Ibrani? Nah, ini. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud apa namanya? Zabur. Kitab Zabur. Nah, pinter ya. Diturunkannya di mana? Di Darussalam. Bahasanya apa kalau Zabur? Kipti. Kipti. Kipti, pintar. Lalu kitab Injil diturunkannya kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Diturunkannya di mana? Yerusalem. Yerusalem. Berbahasa apa? Bahasanya apa? Suryani. Suryani. Ya, diingat ya. Dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad di mana? Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Kalau Mekah namanya ayat apa? Makkiyah. Kalau Madinah namanya ayat Madaniyah. Madaniyah. Dan berbahasa apa sayang? Arab. Bahasanya Arab. Oke, kita lanjut ke nomor 17 ya. Dunia Islam mengalami zaman keemasan intelektual. Banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan muslim yang termuka pada masa Abbasiyah beserta bidang keahliannya. Kalau tadi dibantu oleh gambar, kalau ini nggak ada gambarnya. Diingat ya review yang tadi. Al-Khwarizmi di bidang apa? Kedokteran. Al-Khwarizmi di bidang apa? Matematika. Aljabar. Aljabar atau matematika. Karyanya berupa apa? Aljabar wa muqabala. Ya, aljabar wa mukabbala. Lalu di bidang kimia siapa tadi kimia? Siapa yuk? Jabir. Jabir bin Jabir Hamid. ibnu Hayyan, pinter Rafa ya. Dan memiliki karya berupa, kalau kimia berarti apa Alkimia. kitabnya? Kitab Alkimia. Alkim. Kitab Alkimia ya, sesuai dengan namanya.
Lalu Ibnu Sina, ahli di bidang apa sayang? Kedokteran. 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 Dan memiliki karya Al-Qanun. Al-Qanun fi At-Tib. Al-Qanun Fittib. Dan ahli di bidang filsafat, siapa yang ahli di bidang filsafat? Ibnu. Al-Kindi. Al-Kindi. Ya. Ibnu Khaldun ahli di bidang Sosiologi. sosiologi dan memiliki karya Muqaddimah. Muqaddimah. Ya, oke. Dan nah, ini diingat ya, nama dan karyanya. Oke. Lanjut, rukso dalam sholat yang sesuai. Sholat zuhur, asar dilakukannya di sholat masing-masing 4 rakaat. Berarti itu apa jenisnya? Namanya apa? Jamak? Jamak takhir. Jamak takhir. Kenapa dibilang jamak takhir? Karena Kan dilakukan di waktu waktu asar. asar. Pinter, karena dilakukan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilakukan waktu maghrib, namanya Takdim. Jamak takhir. jamak takdim. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat dilakukan di waktu maghrib, namanya Qasar. Jamak takdim. qasar jamak takdim. Qasar itu apa artinya? Diringkas. Ringkas sholat. sholat bukan, Bu? Meringkas ya, meringkas yang 4 rakaat jadi 2. Kalau yang bilangannya tidak genap atau tidak 4 rakaat maka tidak bisa dirukso, cuma bisa dijamak. Kalau dijamak itu apa? Digabung waktu sholatnya. Kalau di awal waktu namanya takdim, kalau di akhir waktu namanya takhir. Nah, sekarang hukum ro. Hukum ro ada berapa kemarin? 2, Bu. 2. Ada apa sama apa? Rotafim, rotarkik. Iya, Yusuf pinter. Tafhim dan tarkik. Cirinya tafhim yang bagaimana? Tebal. Tebal. Cirinya harokatnya apa? Harokatnya apa cirinya sayang? Domah. Nah, ciri harokatnya apa? Ya, kalau yang fathah seperti ini sama yang doma ini namanya tafhim. Kalau yang seperti ini di bawah garis, nih seperti ini nih di bawah garis, ini namanya tarkik. Ya, itu namanya tarkik. Oke, saya hapus. Sip. Sekarang saya tutup ya. Nah, kalau watasrifi berarti tafhim atau tarkik? Tarkik. Kenapa dia dibaca tarkik? Karena rohnya kasroh. Yes, karena ro-nya berharokat kasroh nih. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau yang kafaru. Nih, ro-nya berharokat apa nih? Berharokat apa itu? Doma. Doma. Berarti apa bacaannya? Tafhim. Tafhim, pinter. Kalau yang tajri, oh saya hapus dulu ya. Kalau yang tajri, Tarkik. tajri, tarkik. Kenapa tarkik? Rohnya Karena ro-nya berharokat kasroh ya. Tarkik. Kalau yang al-ard, ard, tafhim, Tafhim. tarkik, Tafhim. tafhim. Kenapa? Karena sebelum ro berharokat fathah ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis kelamin, kematian, jodoh, dan rezeki adalah contoh takdir mubram. Betul atau salah? Betul. Betul. Kalau mubram itu artinya apa? Nggak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Lawannya mubram atau apa? Alak. Mu'allak. Apa itu mu'allak? Masih bisa untuk berikhtiar biar ganti. Iya, masih bisa diubah dengan cara ikhtiar. Pinter ya. Oke, kita lanjut. Pada lafadz rahmatun, tanda bacaan tafhimnya apa? Tuh, rahmatun. Tafhim apa Yang, tadi? yang fathah sama doma. Iya, fathah sama doma atau tebal ya.
Berarti rahmatun apa? Kalau Tafim. dibaca tafim. Tebal, betul atau salah? Betul. Betul ya, pinter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kecilin lagi. Nah, nih. Sekarang namanya, kalau tadi artinya, kamu sudah tahu artinya. Sekarang namanya. La ilaha illallah itu bacaan apa? Tahlil. Tahlil. Kalau alhamdulillah itu bacaan apa? Tahmid. Tahmid. Kalau Allahu Akbar itu bacaan apa? Takbir. Takbir, pinter Areta. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bacaan Istir. apa? Istirja. Istirja. Oke, subhanallah bacaan apa? Tasbih. Tasbih. La haula wala quwata namanya bacaan Hauqallah. hauqalah. Hebat. Lanjut ke berikutnya. Ya, nih. Fatimah seorang siswi yang dikenal sedisiplin dan jujur. Sebelum tidur, ia selalu membiasakan diri beristighfar dan berdoa. Ingat ya kata kuncinya. Beristighfar dan berdoa. Agar terhindar dari siksa kubur. Ini pertanyaannya nanti sesuai dengan wacana. Di sekolah, meskipun tidak ada guru yang mengawasi saat ujian, Fatimah tetap jujur dan tidak menyontek karena ia yakin ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat perbuatannya. Selain itu, ia sangat gemar membaca Al-Quran dan rajin mengikuti majelis ilmu karena ia meyakini bahwa para malaikat membentangkan sayap memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, berdasarkan ilustrasi yang dibacakan tadi, kesimpulan yang tepat mengenai hubungan perilaku Fatimah dengan tugas para malaikat yang mana? Yang A, sesuai atau tidak? Fatimah saat ujian mencerminkan keyakinan terhadap tugas malaikat Rokib dan Atid yang mencatat amal baik serta buruk manusia tanpa terlewat. Benar. Ya, ya, correct ya. Yang B, malaikat yang memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Ada nggak di ilustrasi wacana? Enggak. Masa? Ini apa? Memohonkan ampun Oh bagi iya. penuntut. Ada Berarti nggak? masuk. Iya, masuk. Kebiasaan Fatimah berdoa agar terhindar dari siksa kubur berkaitan dengan tugas malaikat mungkar nakir di alam barzah. Betul gak? Ada nggak terhindar dari siksa kubur di teks? Ada nggak ini di teks ini? Agar terhindar dari siksa kubur. Ada? Ada. Ada. Berarti betul ya. Nah, yang tidak ada berarti yang D karena disuruh 3 pilihan jawaban. Kenapa yang D tidak ada? Karena tidak ada dalam ilustrasi wacana ya. Jadi semuanya jawaban ini betul, tapi yang diminta adalah yang sesuai dengan ilustrasi. Maka nanti literasinya ilustrasi wacana dibaca ya di PSAJ karena soalnya banyak yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini sayang? Tidak. Ini pengecoh aja. Kenapa pengecoh? Karena tidak ada di sini. Kenapa sayang Diandra? Gak jadi deh, Bu. Gak jadi. Kenapa? Gak jadi, saya lupa pertanyaan saya. Oh lupa. Oke nanti ya. Kita lanjut. Nomor 24. Kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mendapatkan nikmat yang banyak. Betul atau salah? Di surat apa ini? Di surat, halo? Di surat apa ini? Terdengar suara saya, halo? Halo, halo? Emang untuk mendapatkan nikmat yang banyak itu niat untuk beribadah, Ibu. Coba kita bacakan ayatnya ya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh sudah kami berikan nikmat yang banyak. Fasolili kata Allah, maka sholatlah, wanhar dan berkurbanlah. Maka tujuan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena mendapat nikmat yang banyaknya, betul atau salah? Kalau berdasarkan surat Al-Kautsar 1 dan 2. Betul, Bu. Betul, Danielo. Betul ya. Kalau di sini misalnya karena mendapatkan anak, berarti betul atau salah?
Salah. Salah, karena kalau mendapatkan anak apa harusnya? Akikah. Akikah. Itu ya. Jadi nanti lebih jeli memahaminya. Ya, kenapa nikmatnya banyak? Ya, sesuai dengan surat Al-Kautsar, nikmat yang banyak ya. Oke, sekarang sujud dan pelaksanaannya. Menerima nikmat atau selamat dari musibah. Sujudnya yang dilakukan sujud apa? Syukur. Syukur. Berapa kali sujudnya dilakukan? 1 kali. 1 kali. Kapan dilakukannya? Di luar Di sholat. luar sholat. Yang selanjutnya mengganti kekurangan atau kesalahan yang terjadi di luar rukun dan sunnah muakkad sholat. Apa? Sahwi. Sahwi. Berapa kali dilakukannya? 2. Kapan dilakukannya? Dalam dan di luar sholat. Sujud sahwi kapan dilakukannya? Salam. Sebelum salam. Berarti kapan dilakukannya? Oh, di dalam sholat. Di dalam sholat. Mendengar atau membaca ayat sajadah. Tilawah. Tilawah. Berapa banyak dilakukannya? 1. Sujudnya? Kamu udah praktik nih, ujian praktiknya ini. 1, Bu. 1 kali. Ya, kapan dilakukannya? Di dalam atau di luar Banget. sholat. Ya, kalau lagi denger orang baca tapi di luar sholat itu namanya sujud tilawah di luar sholat. Kalau imamnya membaca ayat sajadah, wasjud waqtarib. Nah, sebelum ruku, imamnya terus sujud tuh. Terus ya tidak, apa namanya, iftirosh, sujud lagi, baru berdiri, baru ruku. Namanya itu sujud tilawah di dalam sholat. Ya. Berarti kita Oke. ikutin imamnya. Iya, kalau imamnya melakukan sujud tilawah kita ikuti, kalau enggak. Karena makmum adalah mengikuti gerakan imam. Oke, Imam makasih. tidak perlu diikuti ketika imamnya batal sholatnya. Imamnya kentut, terus mengundurkan diri. Kamu ikutan undur diri? Enggak. Tapi makmum yang di belakangnya menggantikan posisi imam. Berarti Gitu yang ya. belakangnya maju gitu, Bu. Kenapa? Yang belakangnya maju. Iya, yang belakang maju 1 langkah, imamnya mundur karena batal. Nah, makmum yang tepat di belakang imam inilah yang menggantikan untuk melanjutkan sholat jamaahnya, gitu ya. Nah, ini tentang tarikh nih. Saya tadi ngerjain juga ketuker-tuker. Ya, kita cari dari yang paling gampang aja. Raja yang membawa kemajuan Daulah Utsman siapa? Masih ingat gak? Daulah Utsmani. Siapa rajanya yang membawa kejayaan? Di kelas 8 belum diajarin ya Daulah Utsmani ya? Enggak, Ibu. Oh iya, pergantian kurikulum ya. Oke. Yang membawa kejayaan Daulah Utsmani adalah mana nih namanya? Abbas, apa Sulaiman I, apa Jalaluddin Akbar? Sulaiman Kalau 1 kalau berarti. Abbas I rajanya siapa? Syafawi. Daulah Safawi. Syafawi. Kalau Jalaluddin Akbar? Daulah Mughal. Mughal. Nah, berarti yang tidak termasuk di situ, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Lalu, krisis kepemimpinan, hilangnya banyak wilayah kekuasaan. Nah, ini belum ya, nanti kita lewati dulu, kamu masih bingung. Karena Daulah Utsmaninya belum belajar. Raja yang membawa kemajuan Daulah Syafawi. Siapa yang membawa kemajuan? Abbas 1. Abbas I, pintar. Kemajuan Daulah Syafawi salah satunya apa sayang? Di militer dengan dibentuknya pasukan Gulam. Iya, pinter. Dibentuknya pasukan Gulam. Siapa yang membentuk pasukan Gulam? Lupa. Kalau Abbas membentuk pasukan apa? Lupa. Oke, nanti dibaca ya. Oke, lanjut. Salah satu kemajuan Daulah Utsmani. Nah, ini dilewati dulu. Salah satu kemajuan Daulah Mughal. Apa kemajuan Daulah Mughal? Toleransi. Toleransi. Pinter Ilona. Ya, adanya toleransi. Mana dia? Nah, pinter. Intervensi Aurangzeb. Nah, Aurangzeb itu raja zamannya siapa ya? Berarti faktor keruntuhannya apa? Faktor Mughal. keruntuhan Daulah Mughal. Mughal.
Tapi Aurangzeb ini punya fatwa. Kalau itu berbicaranya mengembalikan hukum Islam, maka fatwa yang dimiliki Aurangzeb lah yang betul, gitu ya. Kenapa? Karena dia punya fatwa Alamgiri, di mana dia melarang agama bercampur baur dengan agama lain. Ya, oke. Lalu, raja yang membawa kemajuan Daulah Mughal. Siapa raja yang membawa kemajuan? Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar. Karena dia menghapus sistem pajak dan memiliki suluk. Apa itu suluk? Sulukhul. Apa? Toleransi. Perebutan kekuasaan atau kemerosotan moral sama ini nih. Maka kemajuan Daulah Utsmani yang mana kemajuannya? Kemajuannya ada di mana? Ditaklukkan Hmm? ditaklukkan Ditaklukkannya Konstantinopel. Konstantinopel. Oleh siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Oke, sekarang krisis kepemimpinan, hilangnya banyak wilayah kekuasaan. Ada pada masa Daulah, faktor keruntuhan Daulah Utsmani. Yang ini berarti perebutan kekuasaan dan kemerosotan moral ada pada masa Daulah Utsmani. Syafawi. Iya, Daulah siapa? Daulah Utsmani. Yang belum mana? Faktor keruntuhannya ini, Iya, iya. betul, sudah. Kalau yang ini apa? Berarti Syafawi. Berarti Syafawi. Safawi, ya. Perebutan kekuasaan dan kemerosotan moral. Oke, kita lanjut ya. Hmm. Lanjut ke nomor 27 terakhir nih ya. 3 menit lagi kita kan berakhir. Sekarang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kamu pelajari kemarin saya jelaskan ada berapa? Ada? 4 ya. Apa saja? As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, dan Al-Khabir. Al-Khabir. Oke. Di sini ada kata kuncinya nggak dari masing-masing istilahnya? Ada. Ada. Kalau yang pertama coba dibaca. Salsa dibaca yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Berarti yang mana itu? Kalau melihat Asami, Kalau melihat apa? Al-Basir. Al-Basir. Nah, ini yang suka ketuker nih ya. Diingat ya, Al-Basir melihat. Ilona, coba yang keduanya, nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pendengaran yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala macam suara, bisikan hati, dan doa. Berarti apa ini? Asami. Asami, ya nih pendengaran. Kalau Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi, berarti apa? Al-Alim. Al-alim. Kata kuncinya di mana? Memiliki ilmu. Aul coba. Aul baru muncul suaranya. Ya apa Aul? Al-Habir ya? Al? Al-Habir. Al-khabir ya, yang terkecil. Oke. Coba dapat 100 enggak ya? Oke. Semoga nggak ada yang ketuker ya jawabannya. Wah, 1 salah yang mana ya? Ketuker biasanya atau tidak keklik ya. Oke, nanti langsung ada reviewnya seperti ini ya, biar kamu tahu kesalahannya ada di mana. Ini benar semua, ini betul, betul, ini betul, betul. Berarti yang terakhir-akhir apa ya? Ini betul juga. Yang mana yang salah ya? Oh, ini. Padahal gampang ya. Tasrif, tarkik, kafaru, tafhim, tajri, tarkik, ardu, tafhim. Oh, salah kunci ini berarti ya. Sebenarnya harusnya betul ya. Ini betul semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan atau tidak, sayangku semua? Alhamdulillah ada 108 siswa. Boleh dinyalakan dulu buat saya laporan kehadirannya. Ya, boleh dinyalakan dulu sayang, cintaku, love you. Sambil diisi ya daftar hadirnya.
Oke ya, saya izin SS ya. Boleh yang belum dinyalakan Danu izin. Nadia Villa, Nasya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan atau tidak sayang? Enggak ada. Bu Putri sudah hadir belum ini? Belum ya? Sudah, Oh sudah. Oke, sudah, kita sudah. akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya jadikan host ya Bu Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan semua. Waalaikumsalam, makasih Waalaikumsalam, Mbak. Mbak. Salam, Ibu.